memakai sarana air, dibaptis, baptiso, diselam sekali seumur hidup, dan itu pengalaman pribadi. Saudara, kita ditenggelamkan, diselam, kita mati, dikubur bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kematiannya, lalu bangkit dalam hidup yang baru dengan kuasa kebangkitan. Amin. Itu sakramen yang pertama. Sebagian besar kita sudah mengalami. Barangkali tahun ini atau tahun depan kita akan bukan cantumkan, kita akan merencanakan yang belum baptis untuk mengalami sakramen yang pertama. Pakai media benda, yaitu air. Perorangan pribadi memang disaksikan oleh umum. Sakramen yang kedua yaitu perjamuan Tuhan. Banyak gereja pakai istilah perjamuan kudus, perjamuan suci, perjamuan asar. Ya, kudus suci sama. Kalau asa itu harapan, saya nggak tahu perjamuan asa itu diambil dari latar belakang apa. Karena asa tidak mencerminkan kudus atau suci, tetapi asa itu harapan. Barangkali diambil dari memang perjamuan itu selalu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Berarti ada unsur pengharapan. Maranatha, Tuhan datanglah. Karena melalui perjamuan Tuhan itu memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Tetapi saya pribadi setelah menggumuli firman Tuhan dalam pelayanan sekian tahun, saya lihat dalam Alkitab tidak ada istilah perjamuan kudus, tidak ada istilah perjamuan suci, tidak ada istilah perjamuan asar. Barangkali itu diambil persamaannya dengan kitab suci, perjamuan suci, Holy Bible. Tetapi di dalam surat Korintus jelas disebutkan perjamuan Tuhan. Ini sakramen yang kedua, medianya juga benda, dua benda. Kalau yang pertama itu air, kita masuk dalam air, menggambarkan kitalah yang mengambil bagian percaya kepada Tuhan, menyatakan diri mati terhadap dosa bersama-sama dengan Kristus, lalu kita sebagai orang mati wajib dikubur. Kalau orang mati tidak dikubur, wah repot saudara ya. Apalagi kalau sudah bisa begini. Kita yang masuk, lalu bangkit. Di dalam perjamuan Tuhan, Tuhan yang masuk dalam tubuh kita. Karena apa? Sarana media berupa benda, yaitu roti dan anggur, itu kita makan, kita rasakan di mulut, lalu masuk dalam tubuh kita. Anggur, air anggur, buah anggur yang diperas, itu kita minum, masuk di dalam tubuh kita, menyatu dalam tubuh kita. Dan harus berdampak, saudara, sekalipun itu benda. Ketika saudara minum obat, saudara-saudara, saya yakin saudara pasti punya harapan. Minum obat itu bukan sekedar menikmati obatnya. Wah, gak enak saudara, apalagi kalau pahit. Tetapi saudara rindukan dampaknya menyembuhkan penyakit saudara. Ini loh, menyatu, lalu memperbaiki tubuh kita, menyembuhkan penyakit kita. Saya punya karunia khusus dari Tuhan yang disyukuri oleh banyak dokter ketika saya cerita.
Ketika saya minum obat, saudara, biasanya jarak waktu pengaruh obat itu sampai 2 jam. Tapi ketika saya minum obat, saudara, 15 menit sudah terasa. Apakah itu alergi? Apakah itu mulai ada perbaikan? 15 menit sudah terasa. Saudara, ketika kita makan dan minum perjamuan Tuhan, medianya berupa roti dan air anggur, menyatu dalam hidup kita. Gereja Katolik mengajarkan bahwa roti dan anggur berubah, transubstansi, berubah menjadi daging sungguhan, darah sungguhan. Itu Gereja Katolik. Reformasi, gereja reform, mengajarkan bahwa Tuhan hadir menyatu. Substansi. Itu bersama-sama. Komune. Jadi tidak berubah jadi daging, tidak berubah jadi anggur. Tetapi kematian dan kebangkitan Yesus Kristus ada bersama-sama dalam perjamuan itu. Sehingga ketika kita makan dan kita minum roti dan anggur, maka Tuhan bersama-sama menyatu. Sekaligus itu menjadi proklamasi bahwa kita tetap menyatu, belum ingkar, tetap murid Tuhan, tetap orang yang ditebus oleh kematian pengorbanan Yesus, tetap murid-murid Tuhan, tetap melayani Tuhan sebagai proklamasi, dan kita wujudkan dalam bentuk yang nyata sebagai peringatan akan aku, kata Tuhan Yesus. Saya sudah pernah mengkhotbahkan, kata peringatan itu bukan nostalgia, tetapi menghadirkan peristiwa yang sekian lamanya itu masih segar dalam hidup kita. Setahun sekali kita memperingati proklamasi kemerdekaan negara kita. Saudara, dan orang Solo, orang Surakarta, Sukoharjo, hebat. Di Kudus saya belum pernah mengalami. Mulai umbul-umbul, lampu hias, bendera 1 bulan penuh. Wow. Saya selama di Kudus cuma 3 hari pasang bendera, umbul-umbul jarang rumah-rumah. Itu hanya RT RW begitu ya, rumah-rumah jarang. Tapi di sini saya melihat luar biasa. Bahkan ada bendera yang masih dipasang sampai sekarang. Haleluya. Sayang tiang bendera kami tidak tinggi, saudara. Saya katakan pada Ibu Gembala, kalau tiang bendera kita tinggi, tak pasang terus, baik di Nolobaya maupun di tempat ini bendera. Lalu saudara bersyukur ada acara-acara khusus ke makam pahlawan, malaman 17-an kalau di Kudus dan sebagainya. Kalau di sini kan ada acara itu tirakatan ya, pakai drama, sering dramanya kemerdekaan, tetapi tidak jarang juga Jawa Tingkir, Jawa Taruh keluar. Ande-ande lumut keluar. Tapi saya bersyukur karena semua mengingat kembali kita ini dulu dijajah 350 tahun oleh Belanda, 3,5 tahun oleh Jepang. Sekarang kita merdeka, dirayakan terus dan dinyatakan kami bangsa Indonesia. Proklamasi kan pasti dibaca kan? Setelah itu Pancasila. Dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang menyangkut dan seterusnya. Pertimbangan puasa. Pasti berapa saudara dilatih? Dulu banyak, sekarang makin sedikit ya, mungkin karena pandemi. Dan saudara tahu mereka diberi kesempatan bendera asli
bendera pusaka, rupanya sudah tidak karuan. Itu dipasang di tempat mereka latihan asramanya, terus disuruh cium satu-satu, saudara. Wah, saya pernah lihat beberapa kali, setiap kali lihat pasti saya nangis. Bukan hanya sekali tok nangis, setelah itu wis biasa, enggak. Karena apa? Menghayati betul peristiwanya di bawah sampai sekarang. Lalu hari-hari ini saya lihat karena sudah tren dengan YouTube. Di YouTube itu film-film perjuangan saat saudara. Setiap malam kita bisa nikmati itu. Per nasional, per daerah, diperingati, nyata dihadirkan kembali. Perjamuan Tuhan lebih dari itu. Amin. Karena tidak menyangkut kemerdekaan jasmani saja, tapi kemerdekaan roh kita. Amin. Bukan setahun sekali. Firman Tuhan berkata, setiap kali kamu melakukannya. Saya baca dalam bahasa aslinya, saudara, bukan setiap kali, sesering kali kamu melakukannya. Gereja mula-mula merayakan setiap minggu, saudara. Setiap mereka ibadah, mereka berjamuan, memecahkan roti, makan bersama. Makanya Alkitab terjemahan aslinya bukan setiap kali saja. Setiap kali kan bisa GKI, Protestan, biasanya 3 bulan sekali. Ada yang setengah tahun sekali. Gereja-gereja Pantekosta setiap bulan 1 kali. Menjadi proklamasi terus-menerus. Kapan ya kita tiap minggu ada perjamuan Tuhan? Supaya betul-betul kita hayati. Jadi dalam baptisan air kita yang masuk, mati, dibenamkan, dikuburkan oleh baptisan ini ke dalam maut, supaya sebagaimana Kristus mati, dikubur, dan bangkit pada hari yang ketiga, tidak bangkit dalam hidup yang baru. Kita yang masuk, semua basah. Tidak boleh ada yang masih kering. Karena kalau baptis sangat memperhatikan, tidak begitu. Belum rambutnya panjang, tidak diikat, lalu ada rambut yang keluar dari air, masih basah, tak cemplung hilang. Tapi dalam perjamuan Tuhan, Yesus, daging, darahnya masuk dalam hidup kita. Amin. Dan itu setiap hari, setiap kali, sesering kali, bersama-sama, diulang-ulang, baptisan sekali. Perjamuan berulang-ulang, bersama-sama, merupakan persekutuan. Saya yakin kita makin memahami. Saya sudah khotbah khusus tentang perjamuan berulang-ulang di tempat ini. Dan hari ini tambahan, ada satu bagian yang saya baru saja Roh Kudus ajar. Dan saya ingin share. Mari kita buka 1 Korintus 11. 3 ayat saja. 1 Korintus 11 ayat 23, 24, 25 atau sampai 4 ya, 26, 4 ayat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Saya langsung kepada beberapa istilah, saudara ya. Aku ini sudah terima daripada Tuhan. Jadi apa yang diteruskan oleh Rasul Paulus itu sudah dia terima dari Tuhan. Baru diteruskan. Jadi bukan pengajaran gereja, bukan doktrin gereja, tetapi pengajaran dari Tuhan, perintah dari Tuhan, lalu diteruskan, dilakukan. Terima di sini artinya mengambil dengan dirinya sendiri. Jadi mengambil dengan seluruh keberadaan kita. Kita sudah menerima kematian dan kebangkitan Yesus dalam baptisan air, kita sudah masuk, menyatu. Dan itu tindakan mengambil dengan sadar untuk diri kita sendiri. Kita sudah terima. Kata terima di situ bergabung dengan diri sendiri dalam tindakan atau hubungan akrab atau intim. Jadi ketika kita menerima keselamatan dari Tuhan, itu artinya kita menerima dengan diri kita sendiri, tidak diwakilkan. Kekristenan bukan perwakilan, tetapi diri sendiri, masing-masing bertanggung jawab sendiri, tidak bisa diwakili. Ya, lalu bergabung dengan diri sendiri. Jadi ketika kita menerima perjamuan dan kita mau mengaku lalu melakukannya dengan nyata, itu artinya kita selalu mengatakan bahwa Tuhan, aku masih tetap bergabung dengan diri sendiri dalam tindakan atau hubungan akrab atau intim dengan Engkau. Oleh karena itu, kalau kita tidak mau mengikuti perjamuan Tuhan, bisa muncul suatu pergumulan dalam hati kita, saudara. Apakah kita masih ada dalam gabungan intim dengan Tuhan? Waktu perjamuan inilah statement kita, pernyataan kita, proklamasi kita. Tuhan, aku masih bergabung akrab intim dengan Engkau. Aku terima perjamuan dari Tuhan. Tidak menolak. Saudara, jadi ini penting banget. Saya tidak mengatakan roti dan anggur lambang dari tubuh dan darah Tuhan. Saya berkata, roti dan anggur adalah tubuh dan darah Yesus, sesuai Alkitab. Karena di Alkitab juga tidak disebutkan. Saya dulu sudah pernah memberi ilustrasi dengan mata uang, ya. Mata uang 100 merah itu dengan kertas merah kosong. Dua-dua sama-sama kertas. Yang satu, saya tanya ini apa? Kertas kosong. Kita semua jawab itu kertas. Lalu yang 100.000 rupiah, Pak Karno, Soekarno Hatta ya,
Iya apa? Nggak ada yang jawab, itu kertas. Nggak ada itu, semua jawab itu uang. Dan tidak ada juga yang mengatakan itu kertas yang melambangkan uang. Nggak ada. Padahal dua-dua kertas sudah. Tapi yang satu kertas biasa, yang satu uang. Bukan kertas. Asam urat saya lagi bandel sama kolesterol. Kolesterol saya 260. Harusnya 200. Maksimal. Asam urat saya 8,8. 8,8. Harusnya 7. Maksimal. Dokter berkata tidak boleh makan kacang-kacang. Terus saya ngomong nakal. Dok, tapi di rumah jangan ting-ting. Dok, kan boleh makan ting-ting. Ampiang. Ampiang. Ibu gembala ngomong, gak boleh, itu kacang. Saya ngomong, siapa bilang itu kacang? Kalau saya beli di toko, saya nggak beli kacang. Saya beli ampiang. Halo. Iya, pakai kacang, tapi namanya ampiang. Ya cuma bergurau, sudah. Jadi perjamuan seperti itu, saudara ya. Jadi kita menggabung terus, tidak memisahkan diri. Menyatakan itu kata aku sudah terima. Lalu kalimat kedua, saudara, dalam bahasa kita, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Saya bacakan dari bahasa yang mendekati bahasa aslinya, saudara, berkata begini. Sebab apa yang telah aku terima dari Tuhan juga ku teruskan. Kelihatannya sepele, saudara ya. Pak Paulus itu dilimet kok. Dan ajar mesti satu kata lain diurus. Tapi bagi saya ini penting. Saya juga baru menemukan, saudara. Saya diberkati luar biasa. Ternyata kata juga ini sangat punya dampak yang harus diperhitungkan. Terjemahan lama berkata begini, karena barang yang aku ini sudah terima daripada Tuhan, itulah juga aku serahkan kepada. Kata juga ada, yang satu diteruskan, yang satu diserahkan. Jadi diteruskan itu artinya diserahkan, kayak estafet gitu, saudara ya. Saudara tahu estafet? Estafet itu lomba lari pakai tongkat gitu ya. Kalau saya lari, orang pertama yang paling belakang bawa tongkat, maka tongkat itu setelah saya sampai ke teman saya yang paling dekat, tak serahkan. Apa yang aku terima, tongkat ini juga ku serahkan, ku teruskan. Nah, orang itu terima, bawa ke teman berikutnya. Perjamuan seperti itu dari zaman ke zaman. Sudah terima dari Tuhan keselamatan, lalu itu juga diserahkan, diteruskan. Nah, kata juga ini yang saya rasa perlu saya jelaskan supaya kita betul-betul memahami, saudara. Kata juga ini sebetulnya adalah kata penghubung. Sering digunakan dalam hubungan atau komposisi. Komposisi itu hubungan yang tidak bisa dipisahkan, saudara. Obat itu ada komposisi. Obat batuk itu isinya ada, kalau jamu ada jahenya, ada kencurnya, ada apa, itu komposisi. Tidak bisa salah satu, tidak usah.
Ini harus 10 gram, ini harus 50 gram. Harus komposisinya pas. Tidak boleh dipisahkan, tidak boleh dikurangi. Itu komposisi. Saudara, kita ini merupakan komposisi tubuh Kristus. Nggak bisa dikurangi, nggak bisa diambil. Menjadi satu kesatuan. Karena kata juga itu berarti hubungan, komposisi dengan partikel lain atau kata-kata kecil. Genep. Jadi kalau nggak genep, nggak bisa. Coba saudara pakai resep ya, lalu salah satu atau salah dua atau salah tiga bagian resep karena mahal, wah ini gak usah wae. Jadi kan? Orang jadi sudah. Nah, rupanya ini merupakan satu hubungan primer, saudara. Primer itu artinya utama. Kita punya keperluan primer, sekunder, tertier, kuartier. Yang premier itu yang utama. Beras itu primer. Oleh karena itu ibu-ibu biasanya sudah mengalokasi. Begitu bayaran, kalau pegawai negeri, begitu dapat berkat, beli beras untuk 1 bulan. Supaya apa? Jangan di tengah jalan uangnya kepake lain, berasnya entek, orang makan. Itu primer, kebutuhan pokok. Nah, kata juga ini merupakan partikel primer. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama. Karena tubuh itu satu, saudara, diteruskan dalam komposisi yang pas, memiliki kekuatan kopulatif dan kumulatif. Ini yang saya tangkap dan saya mau jelaskan. Jadi kata juga itu hubungan primer, tidak bisa diwakili, tidak bisa dikurangi, saudara. Dan punya kekuatan apa? Pertama, kekuatan kopulatif. Kopulatif itu kekuatan yang menghubungkan, nggak bisa dipisah. Seperti lem. Ketika kita makan perjamuan Tuhan, kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, menjadi sesama tubuh, sehingga saling memperhatikan. Saudara, jadi kopulatif itu menggabungkan. Kita merupakan gabungan yang nggak bisa dipisahkan. Oleh karena itu jemaat Korintus dianjurkan oleh Paulus, jangan kamu makan perjamuan Tuhan tidak layak karena tidak menghormati tubuh Kristus. Karena apa? Tidak jarang mereka makan bukan sebagai gabungan sesama anggota tubuh Kristus, tetapi masing-masing sak karepe dhewe. Masing-masing makan sendiri. Yang tidak punya apa-apa kelaparan. Mereka bukan merupakan utuh genap gabungan komposisi tubuh Kristus. Jadi perjamuan itu kekuatan yang menggabungkan. Lalu yang kedua, kekuatan kumulatif. Akumulasi. Kekuatan yang bertimbun, meningkat atau bertambah dalam jumlah, dalam derajat, atau kekuatan dengan penggandaan yang berlipat. Saya pernah memberi ilustrasi, saudara, ya, arti kumulatif, akumulasi. Dengan contoh istri saya yang pertama, Ibu Ruth Ann. Dia diabetes yang bertahun-tahun, sudah menahun. Dan diabetes itu mother of disease, ibunya segala penyakit. Dari diabetes
kencing manis itu bisa timbul jantung, ginjal, gagal ginjal dan sebagainya dari diabetes. Satu kali kami dapat oleh-oleh dari Singapura, coklat botol, dalamnya ada wine-nya. Botolnya kecil-kecil, ketika kita cekot dalamnya wine, anggur. Di mobil pada makan, saya setir dikasih wah enak. Istri saya di samping, lama-lama kepingin. Aku pengen ngicipi sitik wae ya. Pertama aku bilang, no. Tapi anak-anak bilang, ya Pi, dikasih ya, mosok mami cuma pengen tok. Padahal aku jadi sudah watak nggak boleh sudah. Tapi karena semua kasih ya, akhirnya ya tak jual no, aku yang jual no, saudara. Dan tak mentalaki, tahu saudara. Itu kan anggurnya bentuknya botol. Orang tak jual no misore, jual no pucuknya botol. Jadi orang ngerasa no anggurnya, ngerasa coklat itu pucuknya. Wah, seneng deh. Padahal cuma sidik. Mau ngicipi. Saudara tahu, satu hari kemudian diabetes naiknya luar biasa. Wah, harus sampai kontrol dokter berulang-ulang. Untung tidak sampai opnam. Kenapa? Akumulasi. Jadi dia sudah numpuk. Ketika kemasukan satu, wah numpuknya langsung heret. Jadi tidak kena sakrit. Tapi numpuknya bisa heret. Padahal cuma ngicipi sidik. Perjamuan Tuhan ada kata juga. Itu berarti ketika kita berkumpul, Rasul Paulus, seorang pemimpin gereja, menerima dari Tuhan. Apa yang aku terima, itu juga ku teruskan kepadamu, ku bagikan kepadamu, menimbulkan kuasa penggabungan yang kuat, melekat, dan akumulasi. Derajat rohaninya naik, derajat kuasanya naik. Luar biasa, saudara-saudara. Ya, jadi itu rumus rohani yang harus kita pahami dan kita merasa sangat penting untuk ikut makan dan minum perjamuan. Karena kuasanya meledak. Persekutuan kita dengan tubuh Tuhan luar biasa. Saya coba memberi gambaran. Dulu saya sudah pernah sampaikan ke doa pengerja, saudara ya. Rumusan apa? Hubungan. Judulnya rumusan hubungan. Jumlah hubungan. Ini Kristus. Ini Paulus. Apa yang aku terima dari Tuhan, itu juga ku teruskan kepada kamu. Katakanlah Rut. 1, 2, 3. Hubungannya berapa, saudara? Hubungannya, aku punya hubungan dengan Kristus, 1. Aku punya hubungan dengan Rut, 2. Orangnya 3 padahal, tapi saudara, ini juga ada hubungan. Jadi ketika 3 orang bersekutu bersama, menggabung bersama melalui perjamuan Tuhan, maka jumlah hubungan Kristus, Paulus, Rut itu ada 3 jumlah. Jadi Kristus dalam Paulus, dalam Rut, Kristus dalam Rut, dalam Paulus ada 3. Lalu kalau 4, saudara, katakanlah di sini siapa? Ibu Rabiot.
meneruskan kepada ibu radio. 4 ya. Jadi ini kan sudah. Lalu ibu radio bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. 5. Dia juga bersekutu dengan ibu Rut. 6. Berarti orang 1, 2, 3, 4 jumlah hubungannya berganda. Bukan sama dengan 4. Kata tadi 3 sama dengan 3 loh. Kristus 1, Paulus Rut 2, Kristus 3. 3, 3. Tapi begitu tambah 1 orang, jumlah kontak hubungannya bukan 4 saja saudara, tetapi jadi 6. Berarti berganda. Jelas ya? Lalu ada yang berikutnya. Ini A, B, C, D. Sekarang kita tambah 1 lagi. E. Apa? Kila, Priskila. Berapa jumlah hubungan saudara? Paulus menerima dari Kristus, meneruskan kepada Kila. Tadi 6 ya, 7. Terima dari Kristus, 8. Kila ini tidak sampai ini toh saudara. Dia kontak dengan ibu Radion, 9. Dia kontak dengan ibu Ruth, 10. Dia kontak dengan sudah ya, 10. Padahal cuma tambah 1. Dari 6 naik jadi 10. Ini naik tak gambar terus saudara-saudara. Saudara iso bingung. Tapi lihat, ini akumulasi. Tidak lagi sesuai dengan jumlah 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya 5 orang hubungannya ya 5 loh. Tapi sekarang ternyata ketika pesertanya yang gabung 5, jumlah hubungannya 10. Berarti akumulasi. Nah, supaya saudara nggak bingung dengan gambaran ruwet ini, saya kasih rumusannya. Jumlah hubungan rumusannya ya, jumlah yang gabung kuadrat dikurangi jumlah asal bagi 2. Ini rumusan. Sekarang kita coba jemaat kita kontak hubungannya berapa, jumlah hubungannya. Kemarin kita kan tulis surat untuk pamit dari GPDI. Jumlah yang tanda tangan itu ada 41. Itu belum termasuk ibu gembala. Tambah ibu gembala berarti jumlahnya 42. Itu belum termasuk saya. Berarti jumlah kita 43. Jadi yang gabung dalam persekutuan kita jumlahnya 43. Pertanyaannya, jumlah hubungan kita berapa? Dari 43 yang bergabung ini bukan hanya kopulatif kekuatan untuk bergabung, tetapi kumulatif kekuatan untuk berlipat ganda. Berapa dari 43? Kita hitung. 43 kuadrat berarti 43 kali 43. Jumlahnya biro saudara, saya sudah nulis di sini supaya nggak kesuai. 1849. Wow.
Terus dikurangi jumlah asalnya, kurangi 43. Berarti berapa? 1806 bagi 2. Dapatnya berapa? 903. Wow. Akumulasi, saudara. Kita jumlahnya cuma 43. Tapi ketika kita bergabung menerima perjamuan Tuhan, maka kita mempunyai kekuatan 903 kekuatan hukum. Ini baru jumlah manusianya, saudara ya. Sekarang kita ini kan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh itu menggambarkan apa? Anggota tubuh, darah kehidupan. Ini kan baru orangnya, saudara, 43 ya, belum Kristusnya. Kalau Kristus berarti 44, saudara. Nah, saudara tinggal kalikan aja, 44 kali 44 sama dengan berapa, dikurangi 44 sama dengan berapa, lalu dibagi 2 sama dengan berapa. Saudara yang itu, saya langsung aja, saudara. Tidak usah bertahap-tahap ya. Kristus ini kan Tuhan. Tuhan itu pribadinya berapa? 3. Berarti di dalam Kristus itu sudah ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 dalam 1, 1 di dalam 3. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita memiliki ketiga-tiganya. Berarti 43 ditambah 3, 46. Ini sudah kesatuan tubuh dan roh. Ya, 46 kali 46 2116 dikurangi 46 2070. Betul. Dibagi 2 1035. Ini baru saya tangkap beberapa hari. Sementara saya berdoa mempersiapkan khotbah. Kata juga itu berarti kita gabung. Saya murid, misalnya kayak gitu ya. Saya ini murid Tuhan Yesus, lalu saudara murid. Aku juga Pak, berarti kita gabung. Aku juga Pak, gabung. Aku juga Pak, gabung. Jadi kata juga itu kan menggabungkan diri. Jumlahnya tambah terus, tak? Ada 43, saya berkata, aku bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Iya, ketika saudara terima saya tanya, bukankah roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Saudara kan jawab, amin. Artinya, aku juga Pak. Iya kan? Kalau enggak, aku enggak melu. Terus rotinya dibuang. Tapi iya, amin. Aku juga, amin. Makan, aku juga. Jadi kata juga itu menggabung. Ketika menggabung, kekuatan kita akumulasi.
Dan ini kita alami dalam perjamuan Tuhan. Oleh karena itu saudara, jangan remehkan perjamuan Tuhan. Persekutuan kita dengan kematian dan kebangkitan Tuhan, inti kuasa keselamatan kita. Ketika kita bergabung, ketika kita oke, amin, lalu kita sama-sama makan, kekuatan hubungan kita secara tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh Kristus bersekutu dengan tubuhku. Darah Yesus bersekutu dengan darahku. Darah jiwa. Ada orang berkata begitu kan? Darah itu jiwa dan roh. Kalau kita mengikat diri kita dengan Tuhan, dalam perjamuan kita gabung, mengikat diri dengan Tuhan, secara roh kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Berarti di dalam perjamuan kudus, saudara, ada persekutuan tubuh, roti, jiwa, anggur, roh. Mengikat diri dengan Tuhan menjadi satu roh. Jadi ada persekutuan tubuh, jiwa, dan roh antara kita dan Tuhan. Kekuatannya apa? Akumulasi dari 43. Setelah kita gabung dengan tubuh, jiwa, dan roh di dalam Kristus Yesus melalui perjamuan Tuhan, kekuatan hubungan kita jadi 1035. Wow. Oleh karena itu jangan remehkan perjamuan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkata, aku rindu nanti satu kali. Kiranya Roh Kudus yang membuka ini kepada kita pagi ini. Kita tangkap. Oh Tuhan, berarti kekuatan berlipat ganda dari kuasa kematian dan kebangkitan Yesus di dalam perjamuan Tuhan itu lipat-lipat dari 43 jadi 1035. Ini kalau semua hadir, saudara. Karena mau PR kita jumlah aja, jumlah kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. PR, saya mungkin tidak sempat. Kalau 19 kita dapat kekuatannya. Jelas saudara? Kiranya Tuhan menolong kita bahwa perjamuan Tuhan itu besar kuasa. Karena persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus, kematian dan kebangkitan, proklamasi kita bahwa kita adalah anak-anaknya yang sudah ditebus. Proklamasi itu kekuatannya dahsyat. Dan kita selalu rindu memproklamirkan itu sebanyak kali dan sebanyak penggabung di dalam. Amin. Untuk hari ini sampai di situ, saudara ya. Mari kita siapkan diri untuk perjamuan. Saudara tidak perlu lagi didatangi satu-satu. Buka plastik saudara. Maskernya boleh dibuka. Ini semua sudah steril, saudara. Karena sudah di tangan saudara, saudara bisa buka langsung roti pun. Rotinya dan anggur.
waktu kita makan dan minum, kita siapkan lagu seperti yang kau pilih. Sudah dibuka. Kuasa yang kumulatif, kuasa yang kumulatif, kekuatan gabungan kita, kekuatan hubungan kita dengan Kristus Yesus yang sudah menebus kita dengan tubuh dan darahnya. Maka kekuatan tubuh, jiwa dan roh kita di hadapan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan adalah berlipat-lipat kali ganda. Oleh karena itu hargai perjamuan dan terima perjamuan dengan benar. Bagi anak-anak kecil yang sudah mengerti arti penebusan darah dan tubuh Kristus dan punya iman percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus, saya izinkan untuk ikut perjamuan Tuhan ini. Tetapi kalau anak-anak belum mengerti, hanya sekedar tahu roti dan anggur dan kepingin menikmati tanpa iman, tanpa pemahaman akan kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan, jangan ikut perjamuan. Tetapi kalau saudara anak-anak yang percaya, sudah mengerti dengan iman, silakan saudara mengikut. Haleluya. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih kami memahami arti perjamuan, kekuatan gabungan yang ada di dalamnya secara tubuh, jiwa, dan roh sangat berlipat ganda, ya Tuhan. Dan kami rindu mengalami, karena kami juga menerima dari Engkau. Kami juga ditebus oleh tubuh dan darah. Kami juga adalah murid-murid-Mu, dan kami menggabungkan diri juga dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, ya Tuhan. Kami tidak mau ketinggalan di luar. Kami tidak mau terbuang, tetapi kami mau masuk menggabungkan diri, karena kami juga tubuh-Mu, Tuhan. Berkati perjamuan yang kami terima dari Engkau, perjamuan Tuhan, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Kita pegang roti di tangan kanan kita, cerawan anggur di tangan kiri kita, belum diangkat. Mari kita nyanyikan dulu, bukan dengan barang-barang, dengan betul-betul